Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tukang Strum. Oke, selamat pagi semuanya, rekan-rekan semuanya. Pagi hari ini saya akan masang ATS ya, upgrade. Ini ATS-nya yang kemarin udah saya tes. Jadi ATS dengan microcontrollernya pakai Atmega 328P itu ya. Di sini mungkin video sebelumnya udah saya jelasin ya. Jadi nanti di sini ada terminal. Ini terminal dari PLN, ini terminal dari inverter, ini terminal untuk DC-nya dari baterai. Sorry. Nah, terus ini belum saya ganti ya. Ini seharusnya 3 ini. Karena saya punyanya dua-dua, jadi saya pasang dulu aja ini. Jadi ini ada untuk indikator antara PLN atau inverter yang lagi running, yang lagi masuk ke load ya. Terus sini ada terminal untuk switch inverter on off ini. Di normally open. Normalnya dia switchnya di NO, normally open. Sebelahnya ada switch untuk sinkron, jadi nanti terkonek dengan kontaktor PLTS maupun kontaktor untuk PLN. Sebelahnya ada terminal untuk fan. Di sini untuk switchnya juga NO di normally open fan, jadi bisa langsung disambung sini ya. Untuk ini semua, ini relaynya ini ada 3 di sini yang warna biru. Ini kapasitas 10 ampere. Jadi kalau menurut saya ini untuk inverter ini bisa langsung di seri aja ya dengan switch yang ada di inverter, di seri dengan terminal ini. Fan-nya juga ini bisa langsung, kalau untuk fan panel ya, ini untuk saya fungsikan untuk fan panel. Ini bisa langsung disambung, jadi pakai switch ini aja, kuat ini. Oke, untuk saya jelasin secara singkat aja. Ini panel saya ini udah saya bangun mulai dari tahun 2020. Kemarin 3 bulan yang lalu sempat saya upgrade pakai modul sementara. Jadi saya sebentar. Oke, ini. Jadi sebelumnya ini saya ATS-nya pakai relay semua. Kemarin 3 bulan yang lalu udah saya upgrade. Ini pakai modul ini sementara. Pakai microcontrollernya Atmega 328. Ini dari 2020 saya bangun, 3 bulan yang lalu saya rubah pakai modul ini buatan saya sendiri. Cuman modul ini masih pakai interpost relay ini, dimana di sini ada untuk relay PLN, relay inverter, ini relay switch untuk inverternya, relay fan, relay sinkron. Nah, kalau yang baru ini nanti ini hanya butuh satu relay 24 volt untuk relay sinkronin aja. Satu ini, lainnya udah nggak pakai. Relay ini dan 2 kontaktor. Kalau untuk MCB-nya normal ya. Yang jadi ada untuk ELCB, ada baterai 120 ampere. Ini inverter saya ini untuk peaknya di 12.000 watt peak, kontingnya di 6.000 nih, high frekuensi, kontingnya di 6.000 6 kW. Nanti ini saya aktifkan lagi untuk kontrol meternya, meter kontrol untuk PLN, meter kontrol untuk inverter. Kalau ini udah nggak pakai, untuk switch auto PLN PLTS atau auto nggak perlu, switch fan juga nggak perlu. Nah, ini masih dipakai lampu indikator PLN on, PLTS on, fan on, ini masih dipakai. Kalau untuk dari sisi SCC-nya tetap ini satu kemarin sempat jebol karena MCB DC-nya ngetrip ya, ada yang ngefong ya.
Jadi saya pakai samator karena tempatnya nggak cukup, saya taruh luar. Nanti kalau ada SCC UMR lagi saya taruh dalam lagi. Jadi ini saya simpan aja untuk spare. Ini nggak ada perubahan, ini tetap. Jadi cuman dari sisi sini aja yang saya rubah. Sudah saya selesaikan ini ya. Jadi untuk wiring ulang lagi semuanya udah selesai. Jadi gambarnya seperti ini. Oh ini saya matikan dulu. Jadi di sisi sebelah kanan ini ada MCB DC untuk supply DC ke inverter. Ini 125 ampere. 125 ampere. Sebelahnya MCB DC ini ada MCB untuk ATS. Ini untuk menyuplai kontrol dari ATS-nya. ATS-nya ini. Ini sebelahnya MCB DC ATS, ini ada MCB untuk inverter. Jadi ini untuk mengontrol 220-nya inverter, keluaran dari inverter ini untuk supply ke modul ATS. Ini lewat MCB ini dulu. Nah, di sebelahnya ada MCB untuk PLN. Ini sama juga untuk signal inputan ke ATS dari PLN. Sebelahnya ada lagi MCB fan untuk fan 2 di atas itu. Karena fan-nya tuh pakai 220 VAC, jadi saya lewatkan sini. Dari sini baru ke relay yang ada di ATS, baru langsung ke 2 fan itu. Nah, di sebelahnya MCB fan di sini ada ELCB. Jadi output dari 2 kontaktor ini nanti dia akan melewati LCB, baru dari LCB masuk ke dalam rumah. Cuman ini belum saya connect karena saya harus ngetes dulu untuk sistem ATS-nya. Kalau udah sistem ATS-nya berfungsi baru nanti saya connect. Di sebelahnya LCB ada 2 kontaktor. Ini kontaktor PLN dan ini kontaktor untuk inverter ya. Nah, sebelahnya 2 kontaktor ini ada relay sinkron. Relay sinkron ini yang mengatur antara PLN atau inverter atau PLTS ya, boleh disebut PLTS. Nah, sinkron ini yang memerintahkan nanti dari modul ATS ini. Gitu. Sedangkan di modul ATS di sini ini ada terminal grid di situ ya, grid atau PLN. Jadi ini signal inputan dari PLN. Dia akan membaca inputan PLN 220 VAC dan nanti di step down dengan trafo ini. Sedangkan sebelahnya terminal PLN tadi ini terminal untuk inverter atau PLTS. Ini sama dengan ini, jadi signal inputan VAC ini ya, 220 VAC sesuai dengan settingan PLN atau inverternya berapa. Sebelahnya lagi ini ada terminal DC. Ini dari baterai. Langsung masuk ke sini plus minus. Setelah itu di bawah ini ada terminal untuk signal ya, signal PLN atau inverter. Cuman ini nggak saya connect karena saya pakai auxiliary relay dari kontaktor ini untuk menghidupkan lampu indikator ya, lampu indikator ini antara antara yang lagi hidup itu PLN atau inverter. Jadi saya memakai auxiliary relay dari kontaktor ini. Jadi ini tidak saya pakai, saya kosongin. Di bawahnya terminal signal ini ada inverter. Jadi ini untuk switch on inverter. Jadi terminal switch on inverter ini untuk menghidupkan dan mematikan inverter. Ini langsung aja saya seri ke di sini kan ada on off-nya inverter ya, di samping sini yang nggak kelihatan. Nah ini saya seri dengan itu aja. Jadi dia nanti perintah untuk hidup atau matinya inverter langsung dari modul ATS ini. Di bawahnya terminal switch on inverter di sini ada terminal sinkron. Nah, terminal sinkron ini yang memerintahkan relay sinkron ini untuk aktif atau mati. Dimana nanti kalau dia aktif, relay ini aktif berarti yang berfungsi yang nyala itu PLTS. Sedangkan dia kalau mati, ini yang nyala nanti kontaktor PLN. Begitu. Di bawahnya relay sinkron,
Ini nanti ada fan, terminal fan. Jadi terminal fan ini fan 2 yang di atas ini, fan box itu lewat sebelum ke fan itu lewat ini dulu, MCB fan masuk ke sini ke terminal fan ini, baru langsung ke dua fan box fan itu ya. Itu pakai power 220 VAC. Oke, coba saya masukkan DC nya dulu ya. Bismillah. Oke, lampunya nyala ya. Berarti untuk DC udah masuk. Kok dia langsung memerintahkan karena signal dia membaca PLN mati, dia memerintahkan untuk inverter nyala. Gitu. Coba kita matikan dulu. Kita hidupkan. Di sini ada powernya. Oke, nanti seharusnya nyala ini ya, inverter ya. Coba kita hidupkan lagi. Cuman di sini power MCB untuk inverternya saya matikan, jadi dia nggak akan masuk sini. Cuman saya ngetes ini aja, inverternya seharusnya nyala. Oke. Oh, belum nyala. Oh, ininya belum hidup ya. Bismillah. Oke, hidupin ulang lagi. Oke, nyala itu ya. Nyala. Oke, saya split dulu ya videonya ya, karena saya mau pasang ini dulu sama yang lain-lainnya kayak alarm itu. Mungkin saya nambah satu relay nih, relay untuk alarm, jadi kalau PLN mati dia alarmnya bunyi, biar nanti yang di rumah menghemat beban, biar nggak cepat habis baterainya. Oke, saya skip dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sudah saya pasang untuk LCD sama push button. Ini udah saya pasang, bisa pakai akrilik. Juga untuk inputan PLN ini sementara saya pasang karena ini tetap dari LCD, belum saya connect ya. Jadi ini untuk PLN, inputan PLN saya pasang langsung, ambil dari sini ya. Ini jadi saya mau ngetes ATS nya. Ini baterai sekarang di 28,7 ya, kelihatannya baterai di 28,7. Nah, ini kalau udah saya colok, ini otomatis untuk kontaktor PLN dia nyala, dia hidup. Kita cek di sini, dia powernya pasti ada di LCB. Karena LCB saya matikan, kita tes yang atas. Oke, ada ya, ada powernya di 233 ya. Ini PLN, ini 233. Tapi kalau ini saya cabut, yang PLN itu saya lepas, kontaktornya akan lepas ya. Oke, karena saya mau ngetes, jadi saya tancapin untuk inputan PLN. Nah, jadi kondisi ATS mati itu, yang hidup cuman kontaktor dari PLN. Kontaktor dari PLN yang nyala. Jadi kalau ini semuanya dimatikan, misalkan ada masalah dengan ATS-nya, udah cukup matikan aja ini. Yang dihidupkan LCB-nya aja. Oke, LCB kita cek di outputnya LCB nih. Oke, ada ya, LCB-nya ada di 234 ya.
Oke, sekarang kita mau ngetes karena ini baterainya di 28,7, otomatis kalau udah saya hidupkan modul ATS-nya dia akan langsung sinkron untuk berpindah ke inverter. Oke, saya hidupkan dulu dari baterai untuk inverter. Saya hidupkan untuk signal PLN yang ke ATS. Saya hidupkan lagi MCB untuk signal inverter yang ke ATS. Fan juga saya hidupkan. Baru kontrolnya ATS saya hidupkan. Ini ya, ini posisi mati, lampu merahnya masih mati. Saya hidupkan. Oke, langsung nyala dia. Inverter langsung nyala, langsung sinkron, lampu hijaunya nyala nih. Proses sinkron, kita lihat beberapa saat dia akan berpindah. Oke, sudah pindah. Ini udah masuk, ini keluar. Kita lihat loadnya sekarang dari inverter, posisi inverter oke, grid oke. Fan ini memang masih kosong karena di EEPROM-nya dia membaca yang terakhir. Di memorinya dia membaca yang terakhir karena ini baru dihidupkan, jadi belum nyala sama sekali ya. Untuk sensor saya taruh di situ. Kita cek untuk settingannya. Karena saya sendiri ya, mohon maaf, mungkin goyang-goyang. Nah, cek. Kalau LCD mati, kita cukup tekan up-nya aja. Up ditekan, lampu nyala, baru untuk masuk ke menu parameter tekan set dan up bersamaan. Selama beberapa detik, lepas. Oke, kita masuk ke baterai low, kita cek. Baterai low 23,5. Jadi ini baterai low 23,5 ini kalau dia mencapai 23,5 dia akan sinkron untuk kembali ke PLN ya. Settingan saya segitu. Sekarang baterai high-nya saya setting di 27,2. Jadi saat mencapai 27,2 ini akan sinkron dan berpindah ke PLTS. Fan on-nya di sini, fan on di 38,0. Jadi saat 38 baru nyala. Coba saya tambahi 39 aja. Oke, baru kita ke fan off-nya. Fan off-nya di 36. COB, cut off baterainya. Cut off baterainya 22,5. Jadi batas bawahnya ini di 22,5. Kalau 22,5 seandainya PLN lampu mati, dia akan disuplai oleh PLTS ya toh. Seandainya udah mencapai 22,5 PLN belum nyala, otomatis semuanya akan blackout, akan mati. Ini untuk mengamankan baterainya. Karena saya pakai VRLA jadi 22,5 cukup lah itu. Oke, kita ke save and exit. Nah, tekan set itu untuk update, up untuk cancel. Karena tadi saya merubah di temperaturnya di 39 fan on nya, berarti saya harus tekan set untuk update. Oke, update, masuk. Oke, masuk ya. Sekarang kita tes untuk temperaturnya. Saya pakai hair dryer. Sensor temperaturnya ada di sini ya, kelihatan nggak ya? Bentar, saya ke atasin dikit lagi. Oke, ini nih, ini sensor temperaturnya. Oke, coba saya panasin. Lihat temperaturnya nih ya. Oke, mulai naik 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38. Oke, nyala. Di 39 nyala ya, ini lampu relaynya nyala. Kita lihat fan-nya juga nyala, lampu relaynya juga nyala. Dia di 40 ya, 39 tadi nyala. Saya tiup aja ya biar cepet ya. 36 nanti matinya. 36. Oke, jadi berfungsi semua ya. Udah berfungsi. Ini sekarang posisi load inverter. Masih 38. Coba saya simulasi inverter rusak. Jadi inputannya saya matikan. Inverter rusak ya. Oh, saya tes ini dulu aja. LCB. Oh, ada kesalahan ini. Bentar. LCB. Coba MCB inverter saya matikan. Oke, begitu inverter file, dia langsung berpindah ke PLN. Oh, LCB-nya jadi harus itu ya, harus masuk ini kayaknya. Oke, untuk sementara videonya sampai di sini dulu ya. Untuk mungkin ada kekurangan kayak alarm itu, mungkin nanti saya lanjutkan ke video berikutnya aja, karena ini masih banyak ini kabel yang belum terkonek ini masih banyak. Nanti saya connect pelan-pelan. Itu fan-nya udah mati di 36 persis dia, 35,9. Oke, sampai di sini dulu videonya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.